Menikah adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Namun, bagaimana jika ternyata pernikahan pertama tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan kita mungkin mempertimbangkan untuk menikah kembali? Video ini dikhususkan untuk membantu orang tua tunggal dalam membuat keputusan yang terinformasi dan bijaksana mengenai pernikahan kembali, serta memastikan kesejahteraan emosional dan psikologis bagi diri sendiri dan anak-anak. Pernikahan pertama adalah pengalaman yang penuh pembelajaran. Refleksi dari pengalaman tersebut sangat penting untuk memahami apa-apa saja yang salah dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Maka dari itu, evaluasi diri dan memahami apa yang benar-benar kita inginkan dan kita butuhkan dalam hidup menjadi langkah penting utama sebelum kita memutuskan untuk menikah kembali. Selain itu, konseling pranikah juga dapat membantu dalam memahami dan mengatasi potensi masalah yang bisa saja muncul di masa depan. Hal ini juga dapat membantu pasangan dalam membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, serta melatih pasangan dalam resolusi konflik secara bersama-sama. Selain hal-hal tersebut, juga diperlukan kesiapan emosional dan finansial yang harus dipertimbangkan. Karena stabilitas akan dua hal ini menjadi sangat penting untuk membangun pernikahan yang sehat dan bahagia. Memutuskan untuk menikah kembali adalah sebuah langkah besar, terutama bagi orang tua tunggal yang harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam kehidupan mereka dan anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya. Orang tua tunggal seringkali menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari mengurus anak, bekerja untuk keluarga, hingga berbagai peran lain yang harus dilakoni sendiri. Tantangan emosional adalah salah satu hal terbesar yang dihadapi oleh orang tua tunggal. Mereka harus memastikan bahwa mereka telah pulih secara emosional dari pernikahan sebelumnya, sebelum mempertimbangkan dan memutuskan untuk menikah kembali. Seperti yang kita tahu bahwa kesejahteraan anak adalah prioritas utama bagi orang tua. Khususnya bagi orang tua tunggal, mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka siap dan menerima kemungkinan akan adanya orang tua baru. Selain itu, proses ini dapat didukung dengan pemberian dukungan dari keluarga dan teman yang menjadi sangat penting. Dengan memiliki jaringan dukungan yang kuat, hal ini akan membantu dalam menghadapi tantangan emosional dan praktis yang mungkin akan dialami anak-anak ke depannya. Tidak jarang orang tua tunggal menghadapi konflik dengan anak-anak mereka yang mungkin merasa tidak siap atau tidak nyaman dengan kehadiran orang baru dalam keluarga. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena anak berada pada situasi yang mengharuskan mereka untuk cepat beradaptasi, mengenal orang baru, serta memungkinkan mereka kebingungan akan adanya peran baru dalam keluarga. Mengintegrasikan dua keluarga menjadi satu membutuhkan waktu dan usaha yang cukup keras. Maka dari itu, orang tua tunggal harus menginisiasi dan menjembatani dalam membangun hubungan baik antara anak dengan pasangan baru. Selain itu, hal yang perlu disiapkan adalah dengan memanajemen ekspektasi antara orang tua tunggal, pasangan yang baru, dan juga anak-anak sebagai kunci untuk menghindari kekecewaan dan konflik di masa depan. Pernikahan kembali adalah langkah besar yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Maka dari itu, perlu untuk menyiapkan kesiapan emosional, dukungan keluarga, serta manajemen ekspektasi yang baik untuk menjadi awal yang baru dan lebih bahagia untuk beberapa orang yang memutuskan untuk menikah kembali. Mengingat bahwa menikah kembali membutuhkan kesiapan emosional yang matang, maka kita akan membahas beberapa hal yang penting untuk disiapkan secara emosional sebelum memutuskan untuk menikah kembali. Kesiapan emosional ditandai dengan kemampuan untuk mencintai diri sendiri, menerima masa lalu, dan merasakan kebahagiaan sendiri tanpa kehadiran pasangan. Dengan begitu, kita memiliki cara pandang bahwa kebahagiaan berasal dari diri sendiri, bukan semata-mata digantungkan kepada pasangan atau orang lain. Menurut para ahli, seseorang yang siap menikah kembali dianggap memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang sehat, stabil, serta dianggap mampu mengatasi stres dan juga meresolusi konflik. Terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, seperti yang pertama dengan mengelola harapan. Harapan yang realistis membantu individu dalam membangun fondasi hubungan yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah mengatasi ketakutan.
Ketakutan merupakan hal yang alami, namun penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan ini agar tidak menjadi penghalang bagi kebahagiaan pasangan di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah memahami kebutuhan. Nah, penting untuk memahami kebutuhan pribadi maupun kebutuhan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah kembali. Ketahui apa yang Anda butuhkan dalam hubungan baru untuk merasa lebih bahagia dan terpenuhi. Selain itu, hal-hal lain yang penting untuk diupayakan adalah melakukan komunikasi terbuka dengan pasangan. Hal ini diharapkan dapat membantu memahami kebutuhan satu sama lain serta membangun hubungan yang lebih harmonis. Penting juga untuk mengenali trauma dari hubungan sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai upaya penyembuhan, yang mana diharapkan agar kedepannya tidak mempengaruhi hubungan yang baru. Dengan mengenali tanda-tanda kesiapan ini, baik dengan mengelola harapan, mengatasi ketakutan, memahami kebutuhan pribadi dan pasangan, serta mengatasi trauma masa lalu, akan membantu Anda dalam membangun hubungan baru yang lebih bahagia dan juga sehat. Tanpa disadari, keputusan untuk menikah kembali tak jarang membuat anak terasa terabaikan. Karena kedua orang tua pada umumnya terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya general, seperti ekonomi keluarga, adaptasi dengan lingkup keluarga yang baru, peran baru dalam keluarga, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, perhatian pada anak dalam keluarga baru pun tak jarang teralihkan dan membuat anak kurang mendapatkan bimbingan serta kelekatan dengan situasi yang ada bersama kedua orang tuanya. Anak yang akhirnya kurang mendapatkan perhatian serta bimbingan dari keluarga baru dapat berisiko mengalami stres hingga mengganggu kinerja anak dalam berbagai aspek kehidupannya. Anak dapat kehilangan berbagai hal dalam kehidupannya akibat dampak dari pernikahan kembali. Salah satunya mungkin dengan menurunnya prestasi akademik, dikarenakan fokusnya berkurang karena orang tua lebih fokus pada kehidupan dalam pernikahan barunya. Misal saja, mungkin anak bisa merasa, aku nggak bisa belajar dengan baik karena orang tuaku sibuk mengurus banyak hal di rumah dan pasangan barunya. Aku juga butuh orang tuaku dalam mendukung belajarku serta mengerjakan tugas di rumah. Nah, contoh keadaan seperti ini membuat anak merasa tidak terpenuhi dalam hal perkembangannya. Sementara, orang tua semestinya tetap memberikan perhatian pada anak walaupun berada dalam keadaan baru yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan sistem ataupun bentuk keluarga yang baru. Kedua orang tua dalam keluarga baru diharapkan dapat selalu berkomunikasi dengan anak, dalam kondisi baik maupun tidak. Karena dengan komunikasi yang baik, memungkinkan anak tidak merasa sendiri dan dapat mengutarakan pendapat ataupun isi hatinya. Tidak hanya berkomunikasi yang baik dengan anak, orang tua dalam keluarga baru juga diharapkan tetap memberikan fokusnya pada anak dalam berbagai aspek kebutuhan kehidupannya, seperti memberi perhatian, dukungan, serta semangat dalam perkembangan anak di berbagai bidang, termasuk kebutuhannya di bidang akademik. Salah satu contohnya seperti ketika anak merasa sedih akibat turunnya prestasi akademik di sekolah. Hal yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan memberikan pendampingan, seperti menanyakan keadaannya atau situasi yang sedang terjadi. Sehingga dengan mengetahui kendala anak, kemudian orang tua dapat memposisikan diri dan memberikan perhatian serta dukungan yang tepat. Tentunya hubungan baru karena keputusan untuk menikah kembali membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang bagi anak-anak. Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah membangun kelekatan dengan melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan bersama keluarga serta pasangan baru, seperti rekreasi atau berlibur bersama. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan yang lebih mendalam, terutama pada orang tua baru dan juga anak. Proses komunikasi dan kelekatan dapat terjadi saat kegiatan berlibur bersama. Anak, dan khususnya orang tua baru, dapat membangun waktu bersama ketika berlibur. Adanya kegiatan yang dilakukan bersama dapat membantu membangun hubungan yang positif untuk kedepannya. Kemudian, dukungan dari orang tua kandung juga sangat penting dalam membantu membangun hubungan yang baik
dengan orang tua baru dan anak pada kegiatan berlibur bersama sebagai salah satu bentuk quality time. Dalam keluarga baru, tidak hanya adaptasi antara orang tua dan anak yang menjadi bagian penting, namun hal-hal lain seperti pembagian tugas dan juga pola rutinitas baru secara tidak langsung dibutuhkan dan perlu untuk dibentuk lebih awal. Hal-hal ini meliputi pengerjaan tugas domestik, bagaimana orang tua mengajak pasangan dan juga anak untuk berkomunikasi dalam mengerjakan tugas rumah secara bergantian atau bergilir sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang tersedia. Selain itu, dalam hal finansial misalnya, kedua orang tua perlu berdiskusi dan membentuk kesepakatan bersama tentang berbagai hal dalam hal pembiayaan rumah tangga. Kemudian, hal lain seperti rutinitas kecil, siapa yang mengantar atau menemani anak, juga dibutuhkan untuk didiskusikan, yang kemudian hal ini penting untuk disepakati. Ayah dan ibu serta anak diharapkan dapat berkomunikasi dalam menentukan hal-hal ini agar menghindari adanya permasalahan atau konflik serta kesalahpahaman dalam keluarga baru. Terkadang, masalah kecil dapat menjadi masalah yang berkepanjangan dalam sebuah lingkup sosial. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah lingkup keluarga. Perbedaan pola pengasuhan yang sering dianggap sepele dapat menjadi penyebab masalah pada keluarga, baik itu pada kedua orang tua maupun juga pada anak. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika salah satu orang tua menginginkan anaknya untuk lebih disiplin terhadap waktu. Namun, mungkin saja tidak didukung oleh pasangan atau tidak diterima oleh anak. Hal ini bisa saja menjadi masalah dan menjadi intrik dalam hubungan keluarga baru yang membuat dinamika di dalamnya menjadi lebih sulit dan rumit. Maka dari itu, orang tua diharapkan dapat memposisikan diri sebagai sahabat anak agar dapat membangun hubungan timbal balik antara orang tua dan anak yang lebih positif serta terbuka, terutama melalui komunikasi yang baik dan sehat. Setelah sebelumnya kita telah membahas beberapa kiat seperti persiapan finansial dan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, kiat selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pasangan dalam mempersiapkan pernikahan kembali adalah dengan melakukan sesi konseling pasangan. Konseling pranikah memberikan pasangan kesempatan untuk mengenali dan mengatasi potensi masalah yang mungkin saja dapat muncul di masa mendatang. Menurut penelitian oleh Halford dan kawan-kawan, pasangan yang mengikuti konseling pranikah cenderung memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi serta resiko perceraian yang lebih rendah. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam sesi ini seperti apa harapan Anda dari pernikahan ini? Kemudian, bagaimana Anda akan menangani dinamika keluarga yang baru? Serta beberapa pertanyaan lain yang sifatnya krusial. Dalam sesi konseling pasangan, Anda dan pasangan akan diajak untuk merancang rencana dalam memutuskan untuk melakukan remarriage dengan berbagai pertimbangan yang bijak. Penelitian oleh Amato menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan juga stabilitas pernikahan. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi orang-orang terdekat yang dirasa dapat Anda andalkan seperti keluarga, teman, dan komunitas. Selanjutnya, Anda dapat mencari dukungan profesional seperti konselor, terapis, atau psikolog yang sekiranya dapat membantu Anda dalam mengatasi tantangan emosional yang mungkin muncul dalam persiapan pernikahan kembali. Dari beberapa kiat di atas, mungkin mempersiapkan pernikahan kembali bukan hal yang sederhana, melainkan hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang dan juga direncanakan dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, ini bisa menjadi kesempatan untuk memulai babak baru yang lebih baik ya, dan lebih kuat dalam kehidupan Anda. Dengan persiapan yang tepat, Anda dapat mengatasi tantangan dan menciptakan hubungan yang harmonis serta berkelanjutan. Seperti pada beberapa tokoh yang mungkin kita kenal seperti Maya Estianty, Surya Saputra, Usi, dan lain sebagainya. Baik, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk menikah kembali, kami mendorong Anda untuk mengikuti kiat-kiat di atas. Terima kasih telah menonton video edukasi kami.
Kami harap informasi yang kami bagikan dapat berguna dalam membantu Anda dalam memahami maupun mempersiapkan pernikahan kembali dengan lebih baik. Jangan ragu untuk menghubungi konselor profesional atau bergabung dengan kelompok dukungan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Sampai jumpa!